Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ajma'in. Mas sekalian, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita bisa menyempatkan waktu untuk fisabilillah jalan Allah, untuk mengikhtiarkan dakwah di sekitar kita, sekaligus kita menambah ilmu. Sebenarnya pembahasan kita cuma mengingatkan saja, karena barangkali rata-rata kita sudah berulang kali mengkatamkan arba'in, begitu ya. Kemarin sudah sampai hadis keberapa? Lupa. 9. Sudah 9. 8 sudah atau belum? Adinu nasihat sudah ya? Agama nasihat sudah. Kemudian ke-8 ya. Kita bacakan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, maaf ya. Dari Ibnu Umar, yakni Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata fa idza fa'alu zalika asamu minni dima'ahum wa amwaluhum illa bihaqil islami wa hisabuhum 'alallahi ta'ala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim ya. Dari Ibnu Umar, yakni Abdullah bin Umar. Jadi kalau disebut Ibnu itu biasanya kalau sahabat itu merujuk pada nama Abdullah. Ibnu Umar itu namanya Abdullah bin Umar. Ibnu Mas'ud itu Abdullah bin Mas'ud. Ibnu Abbas itu Abdullah bin Abbas ya. Begitu. Di sini dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia mengatakan sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda. Nah, jadi lafadznya di sini adalah anna Rasulullah SAW. Kadang-kala hadis itu datang dalam bentuk anna, bahwa. Kadang-kala dalam bentuk sami itu, kadang-kala dalam bentuk qala. Nah, kalau di sini anna, bahwa Rasulullah SAW qala ngendika, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata. Jadi Rasulullah itu ngendika begini, aku itu diutus untuk memerangi manusia. Jadi kata-kata perang itu memang kalau sekarang kan kayak gimana gitu ya, padahal ya biasa saja sebenarnya ya. Jadi aku diperintahkan untuk memerangi manusia hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, sampai mereka itu bersyahadat tauhid dan bersyahadat Rasul, sampai mereka bersyahadat bahwa la ilaha illallah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian apa? Secara amal wa yuqimus sholata, kemudian mereka menegakkan sholat, wa yu'tuz zakata, kemudian mereka membayar zakat. Fa'idha fa'alu dzalika, kalau mereka sudah melakukan perkara tersebut, as-shamu minni, diharamkan untukku dima'ahum, darah mereka, wa amwaluhum, harta mereka, illa bihaqil Islam, kecuali dengan haknya Islam, wa hisabuhum 'alallahi ta'ala, dan hisabnya di sisi Allah Ta'ala. Jadi kalau saya ingat di antara yang disimpulkan oleh Dr. Najih Ibrahim itu ada satu kitab yang bagus dulu pertama kali saya awal-awal ngaji itu ya, ada namanya kitab, judulnya Risalah Ilaman Yu'malil Islam. Jadi Risalah Ilaman Yu'malil Islam itu di Indonesia ditulis kepada para aktivis dulu yang semang Ustadz Imtihan As-Syafi'i Magetan itu ya, gitu. Pernah diterbitkan oleh Proyu Jogja, tapi mereka nggak sadar itu terjemahnya cuma nyomot, sempat jadi masalah. Tetapi kitab itu bagus, barangkali ada yang mau ngesakin baca silahkan.
Ada juga kitab yang juga ditulis oleh Dr. Najib Ibrahim, tetapi juga dengan para ulama yang lain di Mesir. Judulnya adalah Misakul Amal Islami. Jadi kesimpulannya apa? Dalam iqamatuddin itu ada tiga metode. Dalam menegakkan agama ada 3 metode. Disesuaikan dengan memang perintah dalil seperti itu, yang dilakukan Rasulullah juga demikian, dan memang ini sesuai dengan tabiat manusia yang berbeda-beda. Pertama apa? Dakwah. Kalau dalam Al-Quran Allah memerintahkan kita untuk dakwah, ud'u ila sabili rabbik, ya kan? Jadi ajaklah manusia, ajaklah ud'u ila sabili rabbik, ajaklah manusia itu, serulah manusia itu kepada jalan Tuhanmu bil hikmah wal maidah hasanah, dengan hikmah dan maidah hasanah, wajadilhum billadzi ya ahsan, dan debatlah mereka dengan debat yang baik. Nah, ini biasanya pembahasan tentang dakwah. Nah, jadi dakwah itu intinya adalah ajak-ajak, menyeru dengan cara yang hikmah. Jadi hikmah itu kalau para ulama mengatakan hikmah, kata hikmah kalau kita biasa dengar itu kata hakim, ya kan? Zaman Rasulullah ada namanya Abul Hakam. Siapa Abul Hakam? Bapaknya orang yang paling bijak. Jadi dianggap orang paling bijak. Itu siapa? Abu Jahal. Jadi Abu Jahal itu dulu sebutannya Abul Hakam oleh orang Quraisy. Tapi karena ketika dia diseru oleh Rasulullah masuk Islam, dia tidak mau, jadi dia itu memang terang-terangan kepada orang-orang sesama orang Quraisy. Nah, gimana saya mau ikut Muhammad? Kabilah kami itu sejak dulu bersaing. Jadi bersaing, kalau orang-orang Quraisy itu menjamu jamaah haji, kami juga menjamu. Pokoknya kita bersaing terus. Masa sekarang mereka punya nabi, kita nggak punya, kan ya gimana? Padahal dia tahu itu agama yang dibawa Nabi Muhammad, yang dibawa Muhammad itu benar. Ya. Maka sejak mendengar itu kemudian Rasul mengatakan, jadi Abul Hakam itu tidak mau masuk Islam karena gengsinya. Kemudian sejak itu Rasulullah menjuluki dia dengan Abu Jahal. Kebalikannya jahil. Ya. Jadi dengan hikmah, ada dakwah dengan hikmah. Hikmah itu sebagian ulama mengatakan ya ilmu, jadi al-ilmu, al-ilmu, al-hilmu, ya. Jadi tentang ilmu, jadi dakwah didasarkan dengan ilmu, kelemah lembutan dan tidak gerusa-gerusu. Itu namanya dakwah dengan hikmah. Adapun mauidhah itu apa? Memerintahkan, tetapi tidak sekedar amr. Kita kan sering dengar kata mauidhah hasanah itu ya. Mauidhah itu adalah memerintahkan tetapi diberikan alasan. Misalnya ketika Allah mensifati Luqman, itu memberi nasihat itu dengan wa yu'iduhu, gitu kan? Jadi, dan dia memberikan mau'idah pada putranya, la yusrik billahi inasirka la dzulmul azim. Jadi dia memberikan mau'idah pada anaknya. Nah, maka anaknya apa? Jangan kau berbuat syirik. Kenapa? Karena syirik itu kedoliman yang besar. Maka mau'idah itu adalah seruan tapi diberikan alasan, namanya mau'idah. Paham ya? Jadi kan kita sering mendengar kata ini hikmah. Hikmah itu bukan berarti kan kemudian dakwah kita nggak nyerempet-nyerempet, nggak nyinggung-nyinggung gitu ya. Kan orang ngiranya kalau kita berdakwah kemudian kita membahas sesuatu perkara yang di situ jadi masalah, contoh kesyirikan, nanti dikira nggak hikmah. Itu hikmah. Hikmah itu intinya adalah kita menyampaikan sesuai ilmu, termasuk ilmu fikih dakwah, ya. Seperti Rasulullah itu kalau memerintahkan untuk berdakwah ya menyuruh pada tauhid dulu, baru mengajarkan fikih tentang hukum. Seperti ketika Rasulullah SAW mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman, dia mengatakan engkau akan bertemu dengan ahli kitab, maka ajarkan mereka la ilaha illallah. Kalau sudah paham dan menerima, maka ajarkan mereka sholat. Nah, itu hikmah berarti sesuai ilmu. Dan kita menyampaikannya lemah lembut, tidak gerusa-gerusu. Nah, itu namanya hikmah. Jadi mau'idah itu ada mau'idah yang baik, ada mau'idah yang tidak baik. Maka biasanya mau'idah itu diberikan tambahan hasanah yang baik. Karena ada orang nyuruh sesuatu diberikan alasan mau'idah, tetapi kadang-kadang nggak baik, ada. Gitu. Nah, itu dakwah. Karena kadang-kadang orang cukup dengan dakwah, kita dakwah itu sudah kena. Kita dakwahi, menerima, ikut. Nah, ini namanya dakwah. Tapi nanti ada tidak cukup dengan dakwah,
ada tipe-tipe orang yang memang harus dengan hisbah, amar ma'ruf nahi mungkar. Maka dalam Al-Quran, dalam hadis juga diperintahkan kita untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Hadis yang terkenal misalnya, man ra'i minkum mungkaron falyughayyirhu biyadihi, dan seterusnya itu. Ini berarti hisbah, amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi bukan sekedar ajak-ajak pada sesuatu yang baik, tetapi juga disertai pengingkaran, pencegahan terhadap kemungkaran. Nah, ini grade-nya udah lebih tinggi lagi. Ini lebih berat. Fikihnya lebih rumit. Jadi karena kalau dakwah itu fikihnya gampang. Dakwah itu fikihnya hanya sekedar wa ma'alaina ilal balagul mubin. Tidak diwajibkan pada kami kecuali menyampaikan sejelas-jelasnya. Jadi dakwah itu saja. Ya. Jadi dakwah itu yang penting kita menyampaikan sejelas-jelasnya dengan tutur kata yang lembut, pilihan bahasa yang pas, ya begitu. Jadi di beberapa kesempatan menjelang Ramadan ini banyak kegiatan apa namanya, daurah dai Ramadan. Kalau saya sampaikan dakwah itu gampang sebenarnya, kita yang penting menyampaikan sejelas-jelasnya. Yang sampaikan apa? Rasulullah mengatakan balighu anni wala ayah. Kita sampaikan sesuatu yang pasti dari Rasulullah, meskipun itu sedikit. Ya. Jadi khutbah, ceramah, ngaji itu tidak ukuran harus lama. Nek nggak punya materi yang dipakai lama apa? Ya sudah, sebentar saja. Tidak harus 7 menit, barangkali 3 menit. 3 menit itu. Kan kita nek ngaji itu nek cepet ya malah udah seneng ya. Jadi daripada suwe-suwe, ya setelah urusan liane itu biasanya lebih suka. Tapi ya maksudnya ya jangan cepat-cepat. Saya pernah dikasih cerita itu di mana? Dulu di Tempur Sari atau mana ketika Mbah Umar atau siapa masih Sugeng itu khutbah itu katanya cuma 1 kalimat. Khutbah Jumat itu mukadimah, ngajak syukur, mengingatkan takwa, kemudian 1 kalimat saja. Iki ungsume do panen, le do syukur, aja do lali zakate. Aku lu kali hada, wastaghfirullah li walakum, wastaghfiru innahu ghafurur rahim. Itu malah diinget-inget itu. Itu malah kelingan itu. Jadi sing do panen pari kelingan kabeh itu. Kelingan nek iki pada panen pari, do syukur, aja lali zakate. Itu malah kelingan. Itu daripada kita ngomong panjang lebar fikih zakat, syariat zakat, itu malah karuan diinget-inget. Kemudian langsung ditutup aku lu kali hada, wastaghfirullah li walakum, wastaghfiru innahu ghafurur rahim. Itu yang Jumatan sebelum sempat ngantuk, udah nggak jadi ngantuk. Jadi Allah. Nah itu dakwah ya. Jadi ada dakwah, ada hisbah. Hisbah itu sudah pengingkaran. Maka diantara pengingkaran itu bahkan dengan kekuasaan, dengan apa? Biliat, dengan tangan, gitu. Nah, maka misalnya seorang suami boleh menghukum istrinya ketika istrinya tidak menetapi syariat. Seorang istri boleh menghukum suaminya, boleh enggak? Boleh memberikan hukuman untuk suami ketika suaminya tidak mengikuti syariat. Nah, ini namanya sudah hisbah, amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, gitu. Jadi karena dia punya kekuasaan, dia kuasa memberikan hukuman atau dengan lisan, ya. Atau bahkan mengingkari dengan hati. Tetapi ada yang disebut dalam hadis ini yang puncak. Apa? Jihad. Jihad. Jihad ini dibutuhkan, sama dakwah dibutuhkan kapan? Ketika memang saat itu harus dakwah. Hisbah kapan dibutuhkan? Ketika kita memang harus, saat itu yang dibutuhkan hisbah, amar ma'ruf nahi mungkar. Jihad itu dibutuhkan ketika jihad. Tapi semua disesuaikan kemampuan. Mungkin ya misalnya seharusnya kita saat itu dibutuhkan hisbah, tapi kalau nggak mampu ya sudah dengan hati. Kan begitu. Tetapi kita tidak bisa mengingkari bahwa memang ada kelompok tertentu itu baru bisa dihadapi dengan jihad. Ya. Israel kita dakwai ya nggak mempan. Israel didakwai, ngirim khotib, ngirim dai ke Israel gitu ya. Itu ya. Nah, di sana malah bisa dibantai no. Nah, ini makanya jihad itu bagian dari syariat. Maka jangan kaget kalimat-kalimat seperti ini. Jadi Rasulullah memang mengatakan begitu. Tetapi Anda melihat Imam Nawawi memberikan judul ini apa? Kewajiban dakwah. Bukan kewajiban jihad. Karena apa? Seseorang kalau sudah cukup dakwah selesai, jangan dihisbah.
Kalau seseorang sudah cukup dakwai, jangan diajak perang. Kurang gaya ngomong gelem mau ditantang perang, gitu loh. Jadi ini sesuai dengan keadaannya masing-masing. Maka ketika Rasulullah menyebutkan jihad itu, maknanya yang tahapan-tahapan di bawahnya sebenarnya juga disebutkan. Tetapi mentok-mentoknya itu kalau memang diperlukan perkara ini ya diperlukan. Maka dalam syariat ada namanya apa? Sebagai jalan menuju jihad itu ada namanya apa? I'dad. Dan hukumnya wajib. Wa'idulahum mastata'tum min quwwah. Hendaklah kalian i'dad, persiapan ya, apa yang kalian mampu dari kekuatan. Sebagian ulama mengatakan kekuatan Rasulullah mengatakan innamal quwwah ar-ramyu, kekuatan itu memanah. Jadi dulu kalau perang zaman Rasulullah ya, ar-ramyu itu memanah, karena saat itu senjata jarak jauh yang paling efektif memanah. Kalau sekarang barangkali tidak cukup panah, gitu. Ya dengan yang lain. Ya, meskipun di akhir zaman katakan sebagian ulama berpendapat nanti akan kembali pada hal-hal yang sebenarnya tradisional, tetapi itu juga tidak bisa dipastikan. Jadi itu pendapat saja. Ya, makanya makna ar-ramyu itu sebagian ulama mengatakan karena senjata jarak jauh yang dikenal zaman Rasulullah itu memanah, tidak ada yang lain. Nah, intinya melempar senjata yang jarak jauh. Ya, makanya kalau orang-orang kafir sekarang punya rudal, bahkan punya drone. Jadi saking canggihnya senjata orang kafir itu sekarang itu bisa, jadi senjata itu diarahkan, dibidik untuk mencari yang dimaksud dengan apa namanya, dengan mengenali sidik jari atau mengenali DNA. Jadi senjata itu bisa mencari ke kamar sendiri. Jadi saking canggihnya senjata mereka sekarang. Nah, itu kalau senjata yang, makanya kan Anda melihat itu di YouTube ada berapa ulasan keberhasilan Amerika, NATO dalam misalnya membunuh siapa yang masih ada dokumennya itu, Syekh Ayman al-Zawahiri. Ya. Syekh Ayman al-Zawahiri itu dia dari satu kota di mana? Di Afghanistan, itu dicari sampai berapa tahun nggak ketemu, begitu temu ya itu jadi cara mencarinya itu, jadi laporan intelijennya luar biasa. Jadi atas informasi sementara di kota itu ada, berdasarkan hobi beliau itu membaca, misalnya hobinya membaca. Kalau membaca berarti pasti kalau milih rumah untuk tempat tinggal adalah rumah yang ada jendelanya yang ngadep ke kaca. Itu satu kota rumahnya berapa diteliti, yang punya jendela ngadep ke kaca berapa diteliti, kemudian nanti disortir sampai kemudian ketemu dari sekian ribu rumah di kota itu. Jadi luar biasa. Memang orang kafir itu kalau kerja itu totalitas. Kita ini yang setengah-setengah. Kita ini cari surga tapi setengah-setengah. Orang kafir yang cari neraka itu amilatun nasibah. Jadi saya baca kayak gitu, elok banget. Untuk mencari satu orang di seluruh dunia itu dilacak seluruh dunia, ya, atas indikasi-indikasi yang meskipun nggak kuat itu ditelusuri sampai suatu saat ketemu di kota tersebut, rumahnya diteliti atas kebiasaan dia sebelumnya. Jadi dia ketemu itu karena dia punya hobi membaca, kemudian akhirnya ditelusuri akhirnya ketemu rumah itu. Baik ya. Jadi nyun sewu, jadi memang ini ya, kalau saya pernah diingatkan tentang ruhul jihad itu sekarang hilang. Jadi tentang ruhul jihad itu sekarang jauh. Jangan ruhul jihad, ruhul dakwah saja hilang. Apalagi ruhul hisbah dan ruhul jihad kita hilang. Kaidahnya para ulama mengatakan kalau orang di dalam tingkatan dakwah saja nggak bisa totalitas, sulit diharapkan untuk hisbah. Ya. Orang mau diharapkan jihad ya susah kalau hisbah saja nggak beres. Dan itu semua awalnya dari ilmu. Makanya sebagian ulama mengatakan orang kalau ngaji saja nggak mau, jangan pernah diharapkan nanti esok diandalkan untuk apa namanya, untuk merantasi urusan. Kalau ngaji saja nggak pernah. Maka saya sering bilang kokam itu diajak ngaji, bukan sekedar ngumpul. Jadi belajar pakai hati ya penting, tapi mempelajari tauhid dan syirik itu lebih penting. Mempelajari fikih ibadah ya penting, gitu loh.
Makanya kalau program kita alhamdulillah dimeranggenkan ngaji, nah, kita seminggu pisan gitu ya. Ngajinya taklim muta'alim. Berarti udah selesai sekarang. Belum, taklim muta'alim. Ngaji Tasyiatun Nufus, Ighazatul Lahwan, elok banget itu. Itu ngaji Ighazatul Lahwan, betul toh? Ustaz Abu Hasan ngajinya Ighazatul Lahwan toh? Itu daripada antum baca sendiri mumet, itu ikut ngaji saja. Nah ikut ngaji wis disederhanakan masih mumet memang rabakat pinter. Ighazatul Lahwan itu. Ya. Jadi hebat, kokam meranggen ngajinya sudah yang paling dasar adab ilmu, taklim muta'alim, tingkatannya langsung tazkiyatun nufus, ngambilnya langsung Ighazatul Lahwan. Insyaallah ya. Kelasnya Ighazatul Lahwan ya. Gitu. Jadi ini Ivan sekalian, antum lihat ya. Jadi kalau Rasulullah mengatakan an uqatilan nas, itu bukan berarti urusan Rasulullah perang toh. Gitu loh. Ini disebutkan yang paling puncak mentok-mentoknya. Karena apa? Memang targetnya. Jadi antum lihat targetnya apa? Agar manusia itu bersahadat la ilaha illallah dan bersahadat Rasul, menegakkan sholat dan bayar zakat. Itu target. Jadi Rasulullah diutus itu agar seperti itu. Hatta la takuna fitnah wa yakunu dinulillah. Jadi sampai tidak ada lagi kesyirikan dan agama itu hanya milik Allah. Gitu. Jadi anibudullah wastanibut taghut, itu target. Maka ketika menjelaskan dakwah itu, misalnya dalam fikih dakwah sih, Syekh Mustafa Mansur mengatakan dakwah itu apa toh? Itu baru dakwah. Dakwah itu apa? Dakwatun nas ilallah bil hikmah wal mau'izah hasanah hatta yakfur bitaghut wa yu'min billahi wahdah. Itu namanya dakwah ya. Kita ini kan meneruskan Rasulullah. Ya urusan kita seperti itu, agar manusia itu meninggalkan sembahan selain Allah, kemudian beribadah pada Allah saja. Kalau bahasa yang lebih ini agar kufur terhadap tauhid. Tapi sekarang kita pembahasan tauhid ini di Jatinam nggak ada. Dulu yang fasih bahas tauhid kan Mbah Sirot. Mbah Sirot situ, kita sekarang nggak ada yang bahas tauhid. Saya kemarin di Mulu ya, saya baca, saya ingatkan, antum dulu ngajinya sama Mbah Sirot pada ngaji tauhid, masih ingat nggak? Jadi pada lupa, tak tanya tauhid itu apa toh? Pada lupa, lo antum dulu ngaji sama Mbah Sirot, bahasa tauhid toh, lupa. Kan kalau di sekitar kita nggak ada yang paling fasih dulu membahas perkara ini kecuali Mbah Sirot. Gitu. Allahu a'lam bishawab. Gitu nggih. Jadi ya makanya ini kita diingatkan tentang kewajiban kita untuk dakwah. Yang kedua, target dakwah itu agar manusia itu ya masuk Islam. Nah, ya. Masuk Islam ukurannya di sini apa? Bersahadat dan melaksanakan konsekuensi yang paling pokok apa? Bayar zakat, menegakkan sholat dan bayar zakat. Lah mana puasa dan haji? Sebagian ulama mengatakan hadis ini Rasulullah katakan sebelum turun perintah wajibnya puasa dan haji. Kan rukun Islam kemarin sudah kita bahas 5 toh. Tapi kenapa Rasulullah hanya menyampaikan ini 3? Ya, sampai manusia bersahadat, kemudian apa? Sholat, kemudian apa? Bayar zakat. Ada yang berpendapat 3 ini yang pokok. Ya. Adapun yang 2 itu konsekuensinya beda kalau ditinggalkan. Ada yang mengatakan, dan ini pendapat lebih kuat, tentang perkara ini adalah kalau tentang kewajiban puasa dan haji itu belum turun. Kayak kewajiban puasa itu mulai turun, dimulai ada kewajiban puasa tahun berapa? Tahun kedua Hijriyah. Ya. Kalau kewajiban haji sudah akhir-akhir tahun ke-8 Hijriyah, kewajiban haji. Ya. Kalau sholat 2 tahun sebelum hijrah. Jadi sholat itu Isra Mi'raj itu sebagian ulama memang pendapat yang kuat adalah setelah tahun ke-11 atau 10 kenabian masa Bi'tsah. Rasulullah menerima Isra Mi'raj 2 tahun kemudian pindah ke Madinah. Dan ketika di Madinah sholatnya jadi seperti sholat kita sekarang. Dulu sholat itu 2-2. Subuh 2, luhur 2, ngasar 2, maghrib 3, isya 2. Baru berubah jadi seperti sekarang itu setelah Rasulullah sampai Madinah. Itu dirubah jadi seperti sekarang.
Maka kalau kita sholat, kita bepergian, kita safar, yang 4 dikembalikan pada aslinya, jadi 2 lagi, namanya qasar. Tapi 3 ya tetap 3 gitu. Ini contoh ya. Jadi iman sekalian, setidaknya hadis ini mengingatkan 2 hal. Apa? Pertama adalah tentang kewajiban dakwah ya. Dan kita ketika diperlukan itu ada kewajiban hizbah, dan ketika diperlukan dan mampu ada kewajiban namanya jihad gitu. Untuk apa? Ya itu semua urusannya agar manusia itu bersahadat, masuk Islam, melaksanakan Islam gitu. Kemudian yang kedua ya, jadi selain kewajiban dakwah, maka dalam Islam itu ada metode seperti itu. Kita tidak boleh mengingkari, jangan sampai mengatakan oh itu nggak manusiawi, mosok perang. Islam kok agama kok ngajarkan perang gitu. Ini memang agama Islam ya begitu, agama lain pun begitu sebenarnya ya, begitu. Baik, kemudian yang ketiga, di antara ajaran pokok dalam Islam adalah ini ukurannya, orang itu syahadat, kemudian sholat, kemudian bayar zakat ya. Orang tidak syahadat tidak Islam, dan syahadat itu syahadat tauhid dan syahadat rasul. Nah itu dulu sudah kita bahas ya. Kemudian sholat itu maksudnya adalah sholat 5 waktu, kemudian bayar zakat, ya bayar zakat terutama adalah zakat mal sebenarnya ya. Sebagian ulama masukkan ya termasuk zakat fitrah. Nah kalau mereka sudah seperti itu, orang itu sudah syahadat, sholat, bayar zakat ya, maka Rasul mengatakan faida fa'alu dzalika, kalau mereka sudah melakukan itu semuanya, jadi sudah mau syahadat, sudah mau sholat, sudah mau zakat, maka Rasul mengatakan as-shamu minni dima'uhum ya. Maka apa? As-shamu minni, terlindungi ya. Dima'ahum, apa namanya? Nyawa, darah, wa amwaluhum, harta, illa bihaqil Islam, kecuali dengan haknya Islam. Jadi kalau ada orang sudah Islam, itu tidak boleh dibunuh, tidak boleh dirampas hartanya, kecuali dengan haknya Islam. Contoh haknya Islam apa? Disebutkan dalam hadis, misalnya haknya Islam itu kalau ada orang, misalnya tentang nyawa, orang Islam nggak boleh dibunuh. Tapi misalnya kalau ada asayyibu zani, orang yang sudah nikah kemudian zina, maka nanti hukumnya hukuman rajam mati, maka itu berarti nyawanya boleh ya. Jadi tidak terlindungi lagi. Ada lagi misalnya berlaku kisos kan, membunuh, maka nyawa dengan nyawa, kisos gitu ya, dan seterusnya. Itu namanya dengan haknya Islam. Jadi tidak kok kemudian kalau Islam sudah pasti terlindungi dua-duanya, ini tidak ya. Nanti ketika mereka melanggar syariat, melanggar haknya Islam, maka itu boleh ya. Maka ada had ya, ada apa namanya, ada kisos ya, dan seterusnya. Nah kemudian Rasulullah menegaskan wa hisabuhum ngalallahi ta'ala, dan hisabnya di sisi Allah ta'ala. Karena hukum itu dalam Islam, hukum itu secara dohir. Jadi orang zohir secara dohir ya, misalnya nanti disebutkan seseorang itu murtad. Nah murtad ya secara dohir dia sudah murtad, terpenuhi syarat, maka ditegakkan hukuman mati, tapi yang menegakkan penguasa, misalnya begitu ya. Itu dohirnya. Jadi adapun batinnya nanti urusan Allah SWT di akhirat, begitu ya. Jadi hadis ini diberikan apa, judul Imam Nawawi, kewajiban dakwah gitu. Ada pertanyaan dulu, hadis ke-8. Masih jam 5, tambah 1 hadis lagi. Ini hadisnya pendek-pendek. Dulu para ulama ngaji itu dapat 1 hadis kadang-kala perjalanan 25 hari sampai 40 hari. Kita duduk di sini nggak sampai 1 jam dapat 2 hadis insya Allah, gitu ya. Baik. An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhar. Jadi namanya Abu Hurairah, kunyahnya nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sakhar radhiyallahu anhu.
Semoga Allah meridhai dirinya. Kalau dia mengatakan, sami'tu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika, mana hatukum anhu fasanibuhu, apa yang aku larang untukmu jauhi, wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum, dan apa yang aku perintahkan lakukan semampumu. Nah, antum lihat di sini ketika Rasulullah mengatakan apa yang aku larang jauhi tok, tapi apa yang aku perintahkan lakukan semampumu. Fa inama, dan sesungguhnya ahlakalladzina min qablakum, yang menjadikan orang-orang sebelum kalian itu pada binasa, rusak, kasratu masailihim, terlalu banyak bertanya, waqtilafuhum ngala anbiyaihim, ya. Jadi dan mereka menyelisihi para nabinya. Hadis ini, sebab dari hadis ini adalah dulu ada sahabat tanya ketika Rasulullah menjelaskan tentang haji, kemudian ada sahabat tanya, ya Rasulullah, apa haji itu tiap tahun? Rasulullah nggak jawab, Rasulullah hanya memerintahkan haji. Nah, ada sahabat yang tanya, apakah haji itu tiap tahun? Ya. Dari pertanyaan ini itu ada dua kemungkinan. Kemungkinannya apa? Sahabat ini saking semangatnya sehingga tanya apakah tiap tahun. Tapi bisa jadi, tapi kita tidak suudzon begitu. Tapi ada kemungkinan pertanyaan itu untuk kalau tiap tahun kan nggak mampu, masuk diwajibkan. Nah, jadi Allahu a'lam bishawab. Maka kita husnudzon pada para sahabat ini saking semangatnya. Ya. Jadi bukan seperti Bani Israel kalau bertanya itu pengen menghindari kewajiban. Ya. Karena kalau tiap tahun jelas sulit, gitu loh. Nah, itu aja dulu gitu. Nah, maka di sini Rasulullah mengatakan, mana hitukum anhu fastanibuhu. Nah, dan agama itu kalau urusannya, kalau Rasulullah melarang kita jauhi. Apa yang aku larang jauhi. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum, apa yang aku perintahkan lakukan semampumu. Ya. Ini kaidah penting. Jadi dalam agama ini ada yang namanya syariat. Ya, agama ini ada namanya syariat. Ya, ada perintah, ada larangan, ya, ada aturan. Kalau dalam taklif ada 5 itu rinciannya. Kalau perintah ada wajib, ada sunnah. Kalau larangan ada haram, ada makruh. Yang di tengah-tengah itu ada namanya apa? Ada yang namanya mubah, sesuatu yang dibolehkan, tidak diperintahkan, tidak dilarang, namanya mubah. Hukum taklif itu ada 5 itu: wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Gitu. Kita harus meyakini itu semua ada dalam syariat ini 5 jenis itu. Nah, maka namanya syariat. Maka ajaib kalau ada orang ngaku Islam kok nggak seneng syariat Islam. Kan banyak orang. Jadi saya membayangkan kalau ada orang anti syariat Islam itu membayangkan agama itu apa? Memang agama itu, kan ada orang Islam tapi nggak seneng syariat Islam. Itu saya membayangkan dalam benak mereka itu agama itu apa coba? Karena agama itu syariat. Wong RT RW punya syariat toh. Gitu, RT RW. Ya. RW ini Pak Daroji ada syariat doa bersama. Itu mungkar, maka nggak boleh diikuti. Misalnya ada syariat apa, nyadran akbar gitu ya, nyadran agung. Nah, kemarin ada sholawatan. Nah, itu mereka bikin aturan-aturan begitu, disuruh ikut. Nah, jadi pemerintah saja punya syariat. Maka nanti di hadis yang lain kita membaca apa, innalikulli malikin himan. Oh, dulu sudah kita baca ya. Setiap raja itu punya larangan-larangan. Raja aja punya larangan-larangan kok. Gitu loh. Pemerintah aja punya aturan, gitu. Desa mau coro, negara mau toto. Misalnya. Itu syariat. Nah, Islam juga punya syariat. Nah, sekali lagi jangan ikut-ikutan orang bingung. Sekarang banyak orang bingung, sok pinter. Syariat Islam itu nggak cocok untuk Indonesia. Loh gimana? Syariat Islam itu cocok untuk semua manusia.
dari dulu sampai kapanpun. Ya, untuk Indonesia atau Eropa atau Afrika, Papua, semua cocok. Ya. Jadi jangan sampai ngikuti yang model-model begitu. Syariat sudah nggak cocok. Itu bisa lebih parah dari iblis. Iblis dulu nolak syariat itu cuma satu tok. Jadi iblis itu nggak setuju syariatnya Allah itu cuma satu, disuruh sujud menghormati Adam. Kalau lainnya mau. Jadi kalau antum bandingkan dengan orang yang nolak syariat burungan, parah mana sama iblis? Orang-orang model sekarang yang mengatakan syariat tidak cocok untuk Indonesia sama iblis, parah mana? Ya parah orang sekarang. Iblis itu nolak cuma satu tok. Sekarang nolaknya burungan, wapeh ditolak. Nah, makanya jangan ikut-ikutan. Jadi Islam itu ada syariat, di sini apa? Ada larangan, ada perintah. Kenapa di sini Rasulullah mengatakan larangan didahulukan dibanding perintah? Ya. Jadi Rasulullah mendahulukan kalimat manaha anhu. Ya. Apa? Manahatukum anhu fastanibu. Apa yang aku larang? Kenapa larangan didahulukan dibanding wa ma amartukum bihi? Ya. Apa? Kenapa? Kok lebih didahulukan? Ada perintah, ada larangan. Tapi larangan dalam hadis ini didahulukan. Karena apa? Pertama dari sisi mudahnya. Islam ini kita diajarkan dimulai dari yang mudah dulu. Ya, jadi kita mulai dari yang mudah dulu. Meninggalkan larangan dengan melakukan perintah mudah mana? Yang mudah meninggalkan larangan yang penting rasa ngelakoni udah, tinggal diem tok wis. Nah, wis meneng tok wis aman. Tapi kalau melakukan perintah harus ada usaha, harus ada ikhtiar, harus modal dan sebagainya. Maka kaidahnya mendahulukan yang apa? Mudah daripada yang sulit. Ya. Pekerjaan kita juga begitu sebaiknya. Ngapal Al-Quran, kalau jenengan ngapal ke Al-Quran dari juz 30 atau dari depan, ya juz 30 dulu. Sebagian ulama boleh kan, nggak apa-apa, karena apa lebih mudah. Langsung kon ngapal ke lekas Al-Baqarah itu ya malah rada angel loh. Juz amma dari belakang aja boleh. Anas gitu kan, Al-Falaq, ya, Al-Ikhlas gitu kan. Nah gitu. Ada yang berpendapat begitu. Kenapa ini larangan didahulukan? Kedua, karena resikonya lebih besar. Sama-sama ini tidak ditepati, melanggar larangan dengan tidak melakukan perintah itu resikonya lebih besar. Apa? Lebih besar melanggar larangan. Ya. Gitu. Jadi makanya termasuk memang kaidahnya begitu. Tauhid itu, ya, tauhid itu syahadat itu didahulukan nafi baru isbat. La ilaha baru illallah, yakfur bidaghut baru apa? Yu'min billah wahdah. Kemudian kalian beribadah pada Allah saja. Gitu ya. Dan syariat itu ada yang seperti tadi sudah kita jelaskan, ada perintah, ada larangan. Gitu. Adapun kalau perintah kita diberikan kemudahan, yakni mastata'tum, semampu kalian. Ya. Jadi makanya dalam kata takwa saja dalam Al-Quran itu ada namanya ittaqullaha haqqa tuqatih, ada wattaqullaha mastata'tum. Sing biasanya dibaca kalau Jumatan yang mana? Ittaqullaha haqqa tuqatih gitu ya. Pernah nggak dengar khotib Jumat membaca wattaqullaha mastata'tum? Sebenarnya mufassir mengatakan bahkan sebenarnya ittaqullaha haqqa tuqatih itu sudah dimansuh, sudah secara umum dimansuh dengan apa? Mastata'tum, wattaqullaha mastata'tum. Tapi yang mengatakan yang dimaksud mastata'tum itu ya haqqa tuqatih itu semampu kalian, itu maksudnya sudah maksimal gitu, orang lida-lide gitu kan. Mastata'tum gambarannya wong Jawa kan lida-lide itu enggak. Tapi mastata'tum itu ya haqqa tuqatih itu. Paham ya? Meskipun ada yang mengatakan itu dimansuh, tapi pendapat lemah itu. Tapi itu tidak saling memansuh. Ya, sungguh-sungguh bertakwa sesungguhnya. Gitu ya. Jadi, maka dalam Islam kita diperintahkan seperti itu. Nah, kaidah yang ketiga adalah dalam agama ini kita menerima.
Menerima saja, kita terima, kita lakukan, ya. Kita tidak perlu ngotak-atik, banyak bertanya untuk menghindari kewajiban. Kemudian kita jangan sampai menyelisih Rasul. Nah, itu intinya. Jadi udah, agama ini intinya adalah fattabi'u wa la tabtadi'u faqad kafaitum. Kita ikut saja, nggak usah aneh-aneh. Kemudian apa? Itu sudah cukup bagi kita. Ya, dalam semua hal. Nggak usah otak-atik. Jadi kita cukupkan dengan apa yang sudah Rasulullah SAW ajarkan pada para sahabat, dan itu maknanya juga diajarkan pada kita. Baik, demikian dulu ya. Semoga sedikit ini bermanfaat. Nanti antum baca sendiri, kita hanya membaca ringkesnya. Ya, dapat 2 hadis lumayan sampai hadis ke-9. Kapan-kapan kita lanjutkan hadis ke-10. Gitu. Ada pertanyaan dulu sebelum saya tutup? Wonten-wonten? Kalau tidak ada, saya kembalikan pada pembawa acara. Saya tak izin dulu, barangkali ada acara mau rapat, silahkan dilangsungkan karena saya ada jadwal ngaji di luar. Demikian, banyak salahnya mohon maaf. Semoga Allah berkahi apa yang kita lakukan sore ini, dan diantaranya Allah berikan pertolongan kemudahan atas semua yang kita usahakan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.